Bunyi menjadi salah satu hal yang tidak pernah lepas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena manusia diciptakan dengan memiliki yang namanya telinga, yang berfungsi untuk mendengarkan yang namanya bunyi. Ditambah lagi, bunyi juga didapatkan di mana-mana. Mulai dari jalanan, alam, peralatan-peralatan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, bahkan manusia itu sendiri. Nah, tapi apa sih bunyi itu? Bagaimana cara kerja dan bunyi itu sendiri? Bagaimana cara menghitung? Dan lain sebagainya. Kami dari kelompok C2 yang beranggotakan 4 orang akan menjelaskan sekaligus membuat satu eksperimen mengenai bunyi itu sendiri dengan tujuan dapat memahami konsep dasar fisika, khususnya tentang gelombang suara hingga kecepatan. Melalui pengukuran langsung, kita dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam praktik. Jadi, apa sih bunyi itu? Bunyi itu adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi, yang berarti di sini bunyi termasuk suatu gelombang. Nah, kalau misalnya bunyi itu sendiri merambat ke berbagai medium, seperti benda padat, gas, ataupun cair, maka bunyi itu sendiri memerlukan waktu untuk melakukan perambatannya, atau berapa lama bunyi itu dapat menjangkau suatu area yang ingin dicapai. Yang dimana hal ini berkaitan dengan yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan dalam merambat bunyi ini juga tergantung dari bagaimana medium dan juga suhu di sekitarnya. Pada eksperimen yang akan kami lakukan ini, kami akan mengukur kecepatan rambat bunyi dengan menggunakan medium udara dan suhu biasa. Di sini, kami mengukur dengan menggunakan aplikasi Pipox dan kemudian menghitungnya dengan menggunakan rumus kecepatan jarak bagi waktu. Jadi, di sini kami menggunakan alat dan bahan berupa aplikasi Pipox, meteran, dan sumber suara yang beragam. Di sini, kami menggunakan tepukan tangan, kaleng, balon, dan juga piring dan sendok. Yang dimana ketika membunyikan suara dari sumber suara tersebut, maka aplikasi Pipox akan merekam waktu kecepatan rambat bunyi, kemudian dibuktikan dengan rumus kecepatan rambat bunyi. Pada eksperimen pertama dengan sumber suara tepukan tangan dengan jarak pertama 1 meter dan waktunya 0,103 disubstitusi pada rumus kecepatan V sama dengan S per T, yaitu 1 dibagi 0,103 hasilnya adalah 9,708 meter per sekon. Pada jarak kedua 1,5 meter dibagi dengan waktunya 0,115 hasilnya adalah 13,043 meter per sekon. Kemudian pada jarak ketiga yaitu 2 meter dibagi dengan waktunya 0,182 hasilnya adalah 10,989 meter per sekon. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada ketiga sumber suara lainnya, seperti pada sumber suara kaleng dengan jarak 1 meter dibagi dengan 0,100 sekon hasilnya adalah 10 meter per sekon. Pada jarak 1,5 meter dibagi dengan 0,101 sekon hasilnya adalah 14,851 meter per sekon. Kemudian pada jarak 2 meter dibagi dengan 0,830 sekon hasilnya adalah 2,409 meter per sekon. Pada sumber suara dentingan piring pada jarak 1 meter dibagi dengan 0,101 sekon hasilnya adalah 9,900 meter per sekon. Pada jarak 1,5 meter dibagi dengan 0,779 sekon hasilnya adalah 1,925 meter per sekon. Pada jarak 2 meter dibagi dengan 0,100 sekon hasilnya adalah 20 meter per sekon. Pada sumber suara letusan balon pada jarak 1 meter dibagi dengan 0,100 sekon hasilnya adalah 10 meter per sekon. Pada jarak 1,5 meter dibagi dengan 0,100 sekon hasilnya adalah 15 meter per sekon. Pada jarak 2 meter dibagi dengan 0,100 sekon hasilnya adalah 20 meter per sekon.
Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan tadi, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam eksperimen ini. Jadi, jika semakin dekat bunyi yang dihasilkan, maka akan semakin cepat juga penerima untuk menerima bunyi tersebut. Dan juga sebaliknya, jika semakin jauh bunyi yang dihasilkan, maka akan semakin lambat juga penerima untuk menerima bunyi tersebut. Maka dari itu, agar bunyi yang dihasilkan dari jarak yang jauh dapat diterima dengan cepat oleh penerima bunyi, maka bunyi yang dihasilkan harus semakin besar, tergantung dari seberapa jauh jarak sumber bunyi kepada penerima bunyi. Itu tadi adalah penjelasan materi mengenai eksperimen singkat yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi hingga selesainya pengujian eksperimen sederhana ini. Terima kasih.